Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang perencanaan agregat dan juga SOP. Next, Mbak. Kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama Rizky Amelia dengan NIM 2020-055, Arini Sugiarto dengan NIM 2020-057, Nabila Roy S dengan NIM 2020-105, dan saya sendiri Farah Ananda Dwi dengan NIM 2018-097. Next, Mbak. Di sini kami akan mengambil contoh dari perencanaan agregat memberikan kompetitif di free-to-play. Next. Seperti organisasi lain di seluruh dunia, free-to-play bergantung pada perencanaan agregat yang efektif untuk mencocokkan permintaan miliaran dolar dengan kapasitasnya pada 36 pabrik di Amerika Utara. Perencanaan untuk jangka menengah 3-18 bulan merupakan inti dari perencanaan agregat. Perencanaan agregat yang efektif digabungkan dengan penjadwalan yang ketat, pemeliharaan yang efektif, karyawan yang efisien, dan penjadwalan fasilitas adalah hal-hal penting untuk utilisasi pabrik yang tinggi. Utilisasi yang tinggi merupakan faktor sangat penting dalam fasilitas seperti free-to-play, di mana modal investasi cukup besar. Free-to-play memiliki lebih dari 3 lusin merek makanan ringan dan keripik. 15 mereknya menjual lebih dari 100 juta dolar per tahun, dan 7 mereknya menjual lebih dari 1 miliar dolar per tahun. Merek-mereknya meliputi nama-nama terkenal, seperti Fritos, Lays, Doritos, Sunchips, Cheetos, Tostitos, Flat Earth, dan juga Ruffles. Proses yang unik menggunakan peralatan yang didesain secara khusus yang diperlukan untuk menghasilkan masing-masing produk ini. Di kantor pusat free-to-play di Dallas, perencanaan menciptakan profil total permintaan. Rencana itu menggunakan penjualan produk historis, ramalan produk baru, inovasi produk, promosi produk, serta data permintaan lokal yang dinamis dari manajer akun untuk meramal permintaan. Perencanaan lalu mencocokkan profil total permintaan dengan kapasitas yang ada, rencana perluasan kapasitas, dan biaya. Ini menjadi rencana agregat. Rencana agregat ini dikomunikasikan ke 17 daerah dan 36 pabrik. Next. Yang pertama adalah proses perencanaan. Next. Proses perencanaan. Kita lihat bahwa peramalan permintaan dapat menjawab permasalahan jangka panjang, menengah, dan pendek. Di gambar 13.1 mengilustrasikan bagaimana manajer menerjemahkan ramalan-ramalan ini ke rencana jangka panjang, menengah, dan pendek. Ramalan jangka panjang menjadi tanggung jawab manajemen puncak, menyediakan data untuk rencana perusahaan beberapa tahun. Rencana jangka panjang memerlukan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti kapasitas dan modal investasi, lokasi fasilitas, produk baru, dan proses, serta pengembangan rantai pasok. Rencana jangka menengah didesain sehingga konsisten dengan rencana dan strategi jangka panjang dari manajemen puncak, serta berfungsi dengan sumber daya yang telah ditentukan oleh keputusan strategi sebelumnya. Tantangannya adalah memiliki rencana produksi sesuai dengan permintaan pasar yang berubah-ubah. Rencana jangka menengah adalah pekerjaan dari manajemen operasi, bekerja dengan bidang fungsional lain dari perusahaan. Pada bab ini kita berurusan dengan rencana jangka menengah yang biasanya dinyatakan dalam bulan. Rencana jangka pendek biasanya kurang dari 3 bulan. Rencana ini juga merupakan tanggung jawab dari karyawan operasi. Manajer operasi bekerja dengan penyedia dan mara untuk menerjemahkan rencana jangka menengah ke rencana jangka pendek, yang meliputi jadwal mingguan, harian, serta jam. Teknik-teknik perencanaan jangka pendek dibahas pada bab 15. Perencanaan jangka menengah dimulai dengan proses yang dikenal sebagai perencanaan penjualan dan operasi atau S&OP. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Pada slide ke-7. Pada tabel seperti diagram ini menjelaskan tentang tugas pimpinan puncak, yaitu slide ke-8. Perencanaan penjualan dan operasi. Perencanaan penjualan dan operasi, Sales and Operation Planning (SNOP) adalah suatu proses untuk menyeimbangkan sumber daya dan permintaan yang diramalkan, menyelaraskan permintaan bersaing organisasi dari rantai pasokan dengan pelanggan akhir.
Jadi sementara mengaitkan perencanaan strategis dengan operasi di semua rentang waktu perencanaan. Perencanaan jangka menengah ini juga bagus untuk membutuhkan koordinasi ramalan permintaan dengan bidang-bidang fungsional perusahaan dan rantai pasokannya. Karena di setiap bagian fungsional dari perusahaan dan rantai pasokannya memiliki keterbatasan dan kendala. Koordinasinya bisa sulit untuk dilakukan. Upaya perencanaan yang terkoordinasi ini telah berkembang menjadi proses yang disebut dengan perencanaan penjualan dan operasi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 13,2, next Mbak ini, slide 9. SOP menerima pasukan dari berbagai sumber internal dan eksternal bagi perusahaan. Karena masukannya berbeda-beda, SNOP biasanya dilakukan oleh tim lintas fungsi yang selaras dengan kendala persaingan. Next. Salah satu tugas dari SOP adalah menentukan rencana mana yang layak dalam beberapa bulan yang akan datang dan rencana mana yang tidak layak. Ketika sumber daya pada dasarnya tampak bertentangan dengan harapan pasar, SNOP memberikan peringatan lanjutan bagi manajemen puncak. Jika rencana tidak bisa diimplementasikan dalam jangka pendek, latihan rencana tidak akan berguna. Dan jika rencana tidak bisa dijalankan dalam jangka panjang, perubahan strategis perlu dibuat. Untuk menjaga perencanaan agregat saat ini, dan mendukung peran perencanaan jangka menengah, SNOP menggunakan ramalan bergulir yang sering diperbarui, seringkali ramalan mingguan atau bulanan. Terus proses SNOP yang efektif memerlukan 4 fitur tambahan untuk menghasilkan rencana agregat yang berguna, yaitu unit yang logis untuk mengukur penjualan dan keluaran, seperti pondoritas pada Frito-Lay, unit alat pendingin ruangan pada GE, atau penyimpanan terabit pada Rackspace. Yang kedua, ada ramalan permintaan dari periode perencanaan jangka menengah yang layak pada waktu agregat. Yang ketiga, ada metode untuk menentukan biaya-biaya yang relevan. Yang keempat, ada model yang menggabungkan ramalan dan biaya sehingga keputusan jadwalan dapat dibuat untuk periode perencanaan. Next. Sifat perencanaan agregat. Tim SNOP membuat rencana agregat yang memenuhi ramalan permintaan dengan menyesuaikan tingkat produksi, jumlah tenaga kerja, tingkat persediaan, kerja lembut, tingkat subkontrak, dan variabel lain yang dapat dikendalikan. Rencana tersebut juga dapat digunakan untuk Frito-Lay, Whirlpool, rumah sakit, perguruan tinggi, atau Pearson Education. Perusahaan yang mempublikasikan buku teks ini. Tanpa memperhatikan perusahaan, tujuan dari perencanaan ini adalah memenuhi ramalan permintaan sementara meminimalkan biaya dalam periode perencanaan. Strategi-strategi tersebut mungkin digunakan untuk kelancaran kerja, menaikkan tingkat persediaan, atau memenuhi tingkat pelayanan yang tinggi tanpa memperhatikan biaya. Next. Strategi-strategi perencanaan agregat. Ketika membuat rencana agregat, manajer operasi harus menjawab beberapa pertanyaan berikut. Perlukah persediaan digunakan agar dapat mengantisipasi perubahan permintaan selama periode perencanaan? Perlukah perubahan diakomodasi dengan mengubah jumlah tenaga kerja? Perlukah karyawan paruh waktu dipekerjakan atau perlukah digunakan waktu lembut dan waktu kosong untuk mengantisipasi fluktuasi? Perlukah subkontrak digunakan pada pesanan yang berfluktuasi sehingga tenaga kerja yang stabil dapat terjaga? Dan perlukah harga atau faktor lain diubah untuk memengaruhi permintaan? Semua ini adalah strategi perencanaan yang benar. Strategi-strategi tersebut melibatkan manipulasi persediaan, tingkat produksi, tingkat tenaga kerja, kapasitas, dan variabel lain yang bisa dikendalikan. Kita sekarang akan membahas 8 pilihan secara lebih terperinci. 5 pilihan pertama disebut pilihan kapasitas. Karena pilihan tersebut tidak berusaha mengubah permintaan, tetapi mengantisipasi fluktuasi permintaan. 3 pilihan terakhir adalah pilihan permintaan di mana perusahaan berupaya mengurangi perubahan pola permintaan selama periode perencanaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. 3 pilihan terakhir adalah pilihan permintaan di mana perusahaan berupaya mengurangi perubahan pola permintaan selama periode perencanaan. 1. Pilihan kapasitas. Perusahaan dapat memilih pilihan kapasitas atau produksi dasar berikut.
Satu, mengubah tingkat persediaan. Manajer bisa meningkatkan persediaan selama periode permintaan rendah untuk memenuhi permintaan yang tinggi pada masa mendatang. Jika strategi tersebut dipilih, biaya yang berkaitan dengan penyimpanan, asuransi, penanganan, keuangan, pencurian, dan modal yang diinvestasikan akan meningkat. Mengubah jumlah tenaga kerja dengan merekrut atau memberhentikan salah satu cara untuk memenuhi permintaan adalah merekrut atau memberhentikan tenaga kerja produksi untuk menyesuaikan tingkat produksi. Namun karyawan baru perlu dilatih dan produktivitas rata-rata menurun untuk sementara waktu seiring mereka menjadi terbiasa. Mengubah-ubah tingkat produksi melalui waktu lembur atau waktu kosong. Tenaga kerja dapat dijaga tetap konstan dengan mengubah-ubah jam kerja. Meskipun demikian, ketika permintaan sedang tinggi, terdapat keterbatasan mengenai banyaknya jam lembur yang dapat diberlakukan. Kontrak perusahaan dapat memperoleh kapasitas sementara dengan melakukan subkontrak selama periode permintaan yang tinggi. Penggunaan tenaga kerja paruh waktu, terutama dalam sektor jasa, tenaga kerja paruh waktu dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja tidak terampil. Yang kedua, pilihan permintaan. Pilihan permintaan yang mendasar. Satu, mempengaruhi permintaan. Ketika permintaan rendah, perusahaan dapat mencoba meningkatkan permintaan melalui iklan, promosi, penjualan pribadi, dan potongan harga. Tunggakan pesanan selama periode permintaan tinggi. Tunggakan pesanan merupakan pesanan barang atau jasa yang diterima perusahaan tetapi tidak bisa secara sengaja atau kebetulan untuk memenuhi pada saat itu. Bauran produk dan jasa yang melawan tren musiman. Suatu teknik pemulusan aktif yang secara luas digunakan oleh produsen adalah mengembangkan bauran produk dari barang-barang yang melawan kecenderungan musiman. Yang ketiga, pencampuran pilihan untuk mengembangkan rencana. Meskipun 5 pilihan kapasitas dari 3 pilihan permintaan yang dibahas di atas dapat menghasilkan jadwal agregat yang efektif, beberapa kombinasi di antara pilihan kapasitas dan pilihan permintaan mungkin akan lebih baik. Banyak produsen berasumsi bahwa penggunaan pilihan permintaan telah diteliti secara menyeluruh oleh Departemen Pemasaran dan pilihan-pilihan yang layak disertakan ke dalam ramalan permintaan. Next slide, Mbak. Metode-metode perencanaan agregat. Metode-metode perencanaan agregat ada dua. Satu, metode grafik. Teknik-teknik grafik sangat populer karena mudah dipahami dan digunakan. Pada dasarnya, perencanaan ini menggunakan beberapa variabel secara bersama, sehingga perencanaan dapat membandingkan proyeksi permintaan dan kapasitas yang ada. Pendekatan ini merupakan pendekatan uji coba yang tidak menjamin sebuah rencana produksi yang optimal, tetapi hanya memerlukan perhitungan yang terbatas dan dapat dilakukan oleh staf administrasi. Berikut 5 tahap dalam metode grafik. 1. Menentukan permintaan pada setiap periode. 2. Menentukan kapasitas untuk waktu biasa, lembur, dan subkontrak pada setiap periode. 3. Menghitung biaya tenaga kerja, biaya merekrut dan memberhentikan tenaga kerja, serta biaya penyimpanan persediaan. 4. Mempertimbangkan kebijakan perusahaan yang dapat diterapkan pada tenaga kerja atau tingkat persediaan. 5. Mengembangkan rencana alternatif atau menelaah total biaya. Yang kedua, pendekatan matematis. Bagian ini merupakan beberapa pendekatan matematis secara singkat untuk perencanaan agregat. Metode transformasi pemrograman linier. Ketika masalah perencanaan agregat dipandang sebagai cara mengalokasikan kapasitas operasi untuk memenuhi ramalan permintaan, perencanaan agregat dapat dirumuskan dalam bentuk pemrograman linier. Next. Perencanaan agregat dalam bidang jasa. Beberapa organisasi jasa melakukan perencanaan agregat yang caranya sama dengan cara yang telah dilakukan pada bab ini. Pengendalian biaya tenaga kerja dalam perusahaan jasa sangatlah penting. Teknik-teknik yang sukses meliputi hal-hal berikut. 1. Penjadwalan jam kerja yang akurat untuk memastikan respon cepat atas permintaan pelanggan. 2. Tenaga kerja siap panggil yang bisa direkrut atau diberhentikan untuk memenuhi permintaan yang tidak terduga. 3. Fleksibilitas keterampilan tenaga kerja individu sehingga memungkinkan tenaga kerja yang ada dapat dialokasikan kembali. 4. Fleksibilitas tingkat output atau jam kerja untuk memerlukan permintaan yang berubah.
Pilihan-pilihan ini tampaklah sulit dilakukan, tetapi merupakan hal yang lumrah dalam industri jasa di mana tenaga kerja merupakan sarana perencanaan agregat yang utama. Contohnya sebagai berikut, kelebihan kapasitas yang dimiliki oleh tenaga penjualan real estate dan mobil dapat digunakan untuk melakukan penelitian dan perencanaan. Departemen Kepolisian dan Pemadam Kebakaran memiliki ketentuan untuk memanggil karyawan yang sedang tidak bertugas dalam keadaan sangat darurat. Apabila keadaan darurat diperpanjang, polisi atau karyawan pemadam kebakaran dapat bekerja lebih lama dengan tambahan giliran kerja. Jika bisnis tidak terduga sepi, restoran dan toko retail memulangkan karyawan lebih awal. Karyawan gudang tidak serba bekerja sebagai kasir ketika antrian keluar terlalu panjang. Pelayan wanita yang bekerja meningkatkan kecepatan efisiensi pelayanan saat banyak pelanggan yang datang. Next. Pendapatan perencanaan agregat dapat dibedakan berdasarkan pada jenis jasa yang disediakan. Restoran dalam bisnis yang memiliki permintaan yang sangat bervariasi seperti restoran, penjadwalan agregat ditunjukkan untuk memperlancar tingkat produktivitas dan menentukan jumlah tenaga kerja yang optimal. Metode perencanaan agregat tradisional mungkin juga dapat diterapkan pada restoran. Satu perbedaan yang harus dicatat adalah jumlah persediaan yang sedikit sekalipun juga dapat merusak. Selain itu, satuan waktu yang relevan mungkin lebih kecil dari manufaktur. Contohnya, di restoran siap saji, periode puncak dan kosongnya dapat diukur dalam satuan jam serta produknya dapat disimpan setidaknya 10 menit. Rumah sakit menghadapi masalah perencanaan agregat dalam mengalokasikan dana karyawan dan pasokan sehingga dapat memenuhi permintaan pasien. Contohnya, Henry Ford Hospital dimungkinkan merencanakan kebutuhan kapasitas tempat tidur dan karyawan yang diramalkan menggunakan rata-rata bergerak. Rencana agregat yang terfokus pada karyawan telah mendorong terciptanya kumpulan karyawan perawat pengembang yang baru. Manajemen pendapatan atau hasil adalah proses perencanaan agregat dalam mengalokasikan sumber dana rentah perusahaan bagi pelanggan pada harga yang akan memaksimalkan pendapatan. Manajemen pendapatan atau hasil. Penggunaan teknik populer ini dimulai pada 1980-an ketika sistem reservasi Amerika Airlines disebut SAP diperbolehkan maskapai penerbangan mengubah harga tiketnya secara langsung pada jalur manapun berdasarkan pada informasi permintaan. Jika terjadi permintaan untuk tempat duduk yang mahal rendah, ditawarkan lebih banyak tempat duduk dengan diskon. Jika permintaan tempat duduk dengan ongkos penuh tinggi, jumlah tempat duduk dengan diskon akan dikurangi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, mengilustrasikan cara kerja manajemen pendapatan pada sebuah hotel. Clifton Downtown Inn adalah sebuah hotel dengan kamar 100 unit kamar yang dahulunya menentukan harga kamar senilai $150 per malamnya. Biaya variabel dari kamar yang dihuni rendah. Pihak manajemen yakin bahwa biaya pembersihan, pendinginan dan biaya insidental lainnya seperti sabun, sampo, dan sebagainya adalah $15 per kamar per malamnya. Rata-rata penjualan adalah 50 kamar setiap malam. Pada gambar 13.5 mengilustrasikan skema penentuan harga yang berlaku sekarang. Penjualan bersih adalah $6.750 per malamnya dengan satu titik harga. Menganalisa harga dari perspektif manajemen pendapatan dapat kita lihat pada gambar 13.5 yang yaitu terdapat beberapa tamu yang sebenarnya rela membelanjakan lebih dari 150 derajat per kamarnya. Uang yang ditinggalkan di atas meja, maksudnya yaitu tamu lain ingin membayar lebih dari biaya variabel senilai $15, tetapi kurang dari $150. Ini disebut kontribusi tidak terlalu penting. Gambar 13.5 dapat dilihat pada gambar tersebut di sini. Contoh manajemen pendapatan selanjutnya yaitu
pada kurva permintaan di sini terdapat harga kamar yang bervariasi dengan harga $15 terjual sebanyak 100 kamar. Kemudian harga kamar 1 dengan harga kamar $100 terjual sebanyak 60 unit kamar. Selanjutnya, untuk kamar dengan harga $200 terjual sebanyak 30 unit kamar. Nah, hasil pendapatan tersebut dapat kita hitung dengan cara harga kamar pertama dikalikan dengan 30 kamar ditambah hasil dari harga kamar harga kedua dikali 30 kamar, yaitu $100 dikurangi $15 dikali 30 unit kamar ditambah $200 dikurangi $15 dikali 30 unit kamar, yang hasilnya yaitu $2.550 ditambah $5.550, yaitu sama dengan $8.100, yaitu contoh dari pendapatan penjualan kamar. Kemudian supaya manajemen pendapatan dapat berfungsi, perusahaan harus mengelola 3 masalah berikut. Yang pertama yaitu struktur harga majmuk. Berbagai struktur harga harus layak dan logis, terutama adil kepada pelanggannya. Pertimbangan seperti itu dapat terjadi pada berbagai bentuk. Contohnya, kursi kelas utama di pesawat atau waktu permainan yang diminati lapangan golf. Kemudian yang kedua, ramalan dan jangka waktu penggunaan. Beberapa kursi kelas ekonomi yang harus disediakan, berapa pelanggan yang menginginkan sebuah kamar dengan pemandangan arah laut. Kemudian perubahan permintaan. Hal ini berarti mengelola penggunaan yang meningkat dengan lebih banyaknya kapasitas yang terjual. Hal ini juga berarti mengatasi masalah yang terjadi karena penetapan struktur harga mungkin tidak terlihat logis dan adil untuk semua pelanggan. Akhirnya, hal ini berarti mengelola masalah baru seperti kelebihan pemesanan karena ramalan yang tidak tepat. Harga tepat yang dicapai melalui manajemen pendapatan memiliki potensi yang besar. Oleh karena itu, beberapa perusahaan menjual perangkat lunak yang tersedia guna menangani masalah tersebut. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Untuk kami akhiri presentasi dari kami, mungkin ada yang ingin bertanya, kami beri 4 pertanyaan untuk yang bertanya, silakan. Adina. Alda. Adina. Iya, Emil. Mbak Emil, Alda. Mbak Emil. Alda. mau tanya. Mungkin Alda. untuk Mbak Adina. Emil. Adina. Baik, terima kasih. Di suatu perencanaan itu pastikan ada satu hambatan. Ya. Hambatan itu ada hambatan terduga maupun hambatan tidak terduga. Jadi bagaimana cara mengatasi hambatan dalam suatu perencanaan? Itu, terima kasih. Bisa ditulis di kolom chat juga ya Mbak Alda. Mbak Emil, untuk Mbak Emil, silakan. Maaf, ini tadi Adina. Oh Adina, oh ya. Adina nanti tolong ditulis di kolom chat ya. Iya, terima kasih. Ada yang ingin bertanya kembali? Gantian. Iya. Ada yang ingin bertanya? lancing. Alda. Alda, silakan Mbak Alda. Mengapa perlu membuat perencanaan agregat? Terima kasih. Ada yang ingin bertanya kembali? Saya Sherly. Ya Mbak Sherly, silakan. Saya Sherly Ening Tias, NIM 2020-090. Saya ingin bertanya, pertanyaannya, siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perencanaan agregat? Terima kasih. Ada yang ingin bertanya kembali?
Tolong yang bertanya ditulis di kolom chat ya. Izin bertanya moderator. Ya, silakan Mbak Tia. Izin bertanya. Iya, silakan Mbak Tia. Suara Mbak saya bisa Tia. terdengar. Bisa. Apakah setiap perusahaan itu melakukan perencanaan agregat? Jika iya, kenapa hal itu diperlukan? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin bisa ditutup pertanyaan untuk 4 pertanyaan. Silakan ditulis di kolom chat ya. Saya mau menjawab pertanyaannya Mbak Shirley. Siapa yang bertanggung jawab terhadap perencanaan agregat? Jadi yang bertanggung jawab atas rencana agregat itu seorang manajer operasi, dan kunci dari penggunaannya itu sumber daya yang ada secara efisien. Jadi yang bertanggung jawab itu adalah seorang manajer ya. Mbak Shirley, bisa dipahami? Baik, terima kasih Mbak Nabila. Iya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alda ini. Mengapa perlu membuat perencanaan agregat? Perencanaan agregat dibutuhkan oleh para manajer operasional untuk menentukan jalan terbaik, meningkatkan kapasitas, dan memenuhi permintaan yang diperoleh dari peramalan dengan menyesuaikan nilai produksi, tingkat tenaga kerja, tingkat persediaan, pekerjaan lembur, tingkat subkontrak, dan variabel lain. Bagaimana Mbak Alda? Sudah cukup jelas, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Adina. Bagaimana cara mengatasi hambatan dalam suatu perencanaan? Salah satu cara mengatasi hambatan perencanaan adalah dengan memahami tujuan perencanaan dan proses penetapan tujuan. Hendaknya rencana dan tujuan yang dibuat oleh manajemen puncak dikomunikasikan ke bawah dan melibatkan manajemen bawah dalam proses pengambilan keputusan. Bagaimana Mbak Adina? Dapat dipahami? Sudah. Bisa, terima kasih. Nanti kembali. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Tia Nurita Aini. Apakah setiap perusahaan melakukan perencanaan agregat? Jika iya, kenapa hal itu diperlukan? Perencanaan sangat perlu dilakukan untuk mencegah dan merekam perubahan-perubahan. Perencanaan bersifat mengarahkan atau direction kepada administrator maupun non-administrator, dan juga perencanaan bisa menghindari serta mencegah terjadinya tumpang tindih. Begitu Mbak. Mungkin apakah sudah puas dengan jawabannya Mbak Tia? Iya, udah puas. Terima kasih. Sama-sama. Untuk pertanyaannya sudah terjawab semua, mungkin bisa ditutup untuk presentasinya. Kami dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.